Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim tukrosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat munut, gandul apa? Keramat. Saya yakin andekan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaja punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hashim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hashim. Andaikan orang enggak, Mbah Hashim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang Sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hashim. Apalagi kalau cucunya terus kedonyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim gitu. Nah, terus sana ini kan sehingga nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabuh. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar itu muridnya. Daya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek, kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahat Ali. Ini saya tegur. Betul-betul saya tegur dan ini niat saya baik.
Saya sering neliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-tahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asmain. Selain males nggih khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa. Bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Ma'had Ali. Karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabah. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklumat. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu an-Naur Robek. Karena itu cara saya memarahi Ma'had Ali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Ma'had Ali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri, ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru, semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad, sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima, sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau, sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik.
Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Said Zabidi bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi wa Muhammadun wa in jalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Dak mad da'at hun nasara fi nabihim. Wis ke muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara iddaat hun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu dak mad da'at hun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila dzatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Mahatali bukan mubtadiin, bukan anak-anak TK. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Gumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, tidak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilihat sedanten. Hasyim itu kaget ya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah kentong kalian beduk pun aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman bihadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Ya. Jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahkiki ini. Ya, jadi ini rektor sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa. Itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini.
Dijawab oleh Tiba berjanji oleh Simtudurar bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat saratun saranurun nubuwati fi asari hurarihimul bahya wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hashim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hashim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsir rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Loh, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, matali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hashim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak matali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa?
Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung aja nyeluk Zaid." Berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana mampa'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, mampa'atsana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal, ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya mamba'atana mimar kodina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Aku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki lho cung ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklumat. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebetulnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbah Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbah Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus.
Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya, karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayatih ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tufir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu, Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrofi ayyusohika mayakroh. Ya anak-anak, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi'. Ayyusohika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik khifdan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri enggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda.
Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menashih bacaannya. Ayu sahihha ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorokan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jama ini. Tapi ya gak apa-apa, jeneng gak pakai, gak pakai nona, gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh bora kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayu sohiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da hifdhihi takrara muadhifin atau tikrara muadhifin sama itu masternya wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid kata beliau. Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Jadi lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung ngene kan. Piye? Ya, seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu. Imriti dibaca apa? Umaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji Gus Umaryoto udah teko. Maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiraah Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus kata Hasyim. Jadi orang tuh nggak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kula gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung isin. Terus kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena go alu.
aslinya wis isin. Wal ardi lan bom. Gurine bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasehkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapani wong saraka nyolong sapa man albedo tang anduk. Aduh gurune paling bingung. Cung mosok bedo maknane anduk. Jebule endok tulisannya kan. Karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min adril mafasid. Nah, termasuk asal usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya, apalagi saya. Terus lima ada kenapa? Terus dia baca inna wa bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur terus Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu yubari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min atril mafas. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min atril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila sayhin fasayhuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira iduannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo dia cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasrani. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyan. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya. Memang buyut saya tanah ya. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji. Orang nganggep itu barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane. Akeh yo ana sapi, ana pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Guling-giling nikmati Allah.
Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah itu kanca kula nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti dicapel ngono. Jebule abah ku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis. Golek daerah ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim mondok Mekah jare, Mbah Hasyim seneng plesir. Buktine taune Mekah. Ribet. Mbah kerja ning Bin Laden. Wah, ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham karo karepmu, ora karepmu, pokoke niki ikhlas nonton mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek hak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Boleh sekali-kali neng-neng itu anake jeneng anu Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu mereka. Boleh sekali-kali Gus-Gus jenenge Daniel, Yusua, Yasa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hasyim itu dicari-cari, Mbah Hasyim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hasyim bin Asy'ari bin Wahid terus bin Anusarwan bin Syabat sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hasyim bin Asy'ari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Pokoknya mana ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nek iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti enak, bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak, keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.